Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan tentang proses minyak nilam lanjutan. Dari mulai proses fermentasi hingga produk jadi. Simak video berikut ini. Check it out. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan memperkenalkan bagaimana cara melakukan pengolahan minyak nilam yang dilakukan pada RCT Research Center atau juga ARC yang terletak di Universitas Kepala. Bagaimana cara kita mengolah minyak nilam? Yuk ikuti keseruan kami. Nah, perlakuan pertama melakukan proses nilam. Proses yang pertama setelah minyak nilam didapatkan yaitu proses fraksinasi atau memisahkan nilai pacoli alkohol dengan alat bantu alkoholmeter. Nah, jadi teman-teman, alat ini sangat canggih karena alat ini mampu memisahkan zat ataupun unsur yang terdapat dalam minyak nilam yang terbagi menjadi 2 jenis, yaitu fraksi ringan dan fraksi berat, tergantung dengan kebutuhan yang diinginkan. Tarif hubungan evaporator, di mana cara kerjanya sangat sederhana karena sudah memiliki sistem automasi yang dapat bekerja sesuai perintah yang kita inginkan. Sebelum pengoperasian alat ini, terlebih dahulu minyak goreng kita masukkan ke bagian sini. Lalu minyak nilam kita masukkan ke dalam tabung labu seperti contoh di bawah ini, agar terjadi proses rotari dengan tujuan terjadinya proses penguapan. Setelah minyak nilam tersebut menguap, akan melewati bagian sini. Agar melewati bagian sini agar terjadi proses pendinginan otomatis, agar uapnya menjadi cair dan masuk ke bagian sini, dan selanjutnya minyak telah terpisah sesuai instruksi yang kita inginkan. Kelebihan alat ini adalah dapat memisahkan 2 fraksi, yaitu fraksi berat dan fraksi ringan. Yang kedua, prosesnya dapat berlangsung secara otomatis. Kekurangan dari alat ini, daya tampung minyak untuk melakukan prosesnya hanya sedikit. Selanjutnya adalah proses penentuan indeks bias menggunakan alat hand refractometer. Untuk selanjutnya, mari kita lihat alatnya di laboratorium ARC. Cara menggunakan alat hand refractometer. Yang pertama, bersihkan alat terlebih dahulu agar bebas dari sisa sampel sebelumnya. Kedua, teteskan sedikit sampel pada kaca prisma, lalu ratakan dan tutup kaca penutup. Ketiga, arahkan alat ke sumber cahaya. Keempat, intip melalui lensa dan baca angka pada batas terang gelap. Ini adalah alat hand refractometer. Jadi kelebihan alat ini adalah yang pertama, mampu melihat minyak yang terkontaminasi. Yang kedua, harganya yang masih terjangkau. Dan yang ketiga, penggunaannya yang masih sederhana. Adapun kekurangan alat ini adalah yang pertama, nilai yang didapat tidak terlalu akurat. Dan yang kedua, ketahanan alat ini masih tidak kuat. Teman-teman, tahap selanjutnya yaitu penentuan pacoli alkohol yang terkandung dalam minyak nilam, yaitu menggunakan alat alkoholmeter. Tujuan dari penentuan pacoli alkohol ini untuk menentukan kualitas si minyak nilam. Jadi, semakin tinggi nilai pacoli alkohol, maka mutunya akan semakin baik dan harganya akan semakin mahal. Jadi, poin pentingnya yaitu kadar pacoli alkohol ini akan meningkat seiring berjalannya waktu jika disimpan di dalam kemasan berbahan kaca. Jadi, ini baik digunakan untuk penelitian atau kebutuhan lainnya. Cara menguji pacoli alkohol menggunakan alkoholmeter. Yang pertama, diisikan minyak nilam ke dalam gelas ukur sebanyak 70 ml. Lalu dimasukkan alat alkoholmeter ke dalam gelas ukur yang sudah diisi dengan minyak nilam. Dan ketiga, dilihat dan diamati hasil atau nilai R dan T dari hasil percobaan tersebut. Jadi nama alat ini adalah alkoholmeter. Alkoholmeter ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yang pertama itu mudah digunakan. Yang kedua itu biaya pengadaannya tidak terlalu tinggi, dan yang ketiga itu bahan mudah didapatkan. Sedangkan kekurangannya itu adalah nilai didapatkan oleh alkoholmeter ini tidak terlalu akurat. Nah, setelah melewati proses panjang tadi, selanjutnya kita akan melihat serangkaian produk apa saja sih yang sudah dibuat oleh para peneliti di ARC. Berkembang pesat dan kita udah menguasai teknologi, minyak nilam dari masyarakat itu tidak seluruhnya lagi kita ekspor. Oh, dulu semuanya diekspor, tapi sekarang ini kita berharap paling tidak ada 20% yang tinggal di Indonesia. Tinggal di Aceh, kita proses dengan teknologi dari warna gelap seperti ini, kita jadikan warna bening, kemudian kita formulasi menjadi produk turunan sehingga nilai tambahnya itu bisa sangat tinggi. Bayangkan kalau kita bisa buat parfum di Indonesia sendiri dengan bahan baku nilam kita sendiri, maka parfum itu yang dulunya semuanya parfum dari Perancis, sekarang kan kita bisa formulasi sendiri dengan menggunakan minyak nilam.
Kalau dari segi size market, maka Indonesia jauh lebih besar daripada Perancis gitu kan. Artinya market kita ini cukup besar untuk proses produk-produk di dalam negeri kita sendiri. UMKM akan tumbuh, anak-anak muda akan berkembang, masyarakat juga mendapatkan ekosistem yang bagus untuk minyak nilamnya, dan kemudian kedaulatan kita sebagai bangsa dengan gerakan ekonomi dari tanaman nilam ini akan bisa kita capai. Nah, bagaimana teman-teman? Wejangan dari Bapak peneliti tadi, apakah bermanfaat? Bermanfaat dong pastinya, ya kan? Dengan edukasi yang tadi Bapak peneliti tersebut berikan, dapat bermanfaat bagi kita dan menjadi motivasi bagi teman-teman yang ingin memulai menanam tanaman nilam. Terima kasih telah menonton video kami yang beredukasi ini. Kami sampai sini kami selesai, dan sampai jumpa kembali. Oke guys, sekarang kami sudah sampai di USK Store. Nah, di sini kita akan melihat produk-produk hasil daripada penelitian ARC menjadi sebuah produk. Mari kita lihat produk yang ada di ARC Store. Let's go. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami sedang berada di USK Store, ingin memperkenalkan produk-produk yang hasil dari olahan minyak nilam. Ini adalah body mist, Morena body mist untuk body. Ini ada beda-beda varian rasanya. Kalau ini ada hand body wash. Ya. Ini untuk sabun badan dan sabun tangan. Ini ada rasa markisa. Ini ada body butter. Body untuk ini butter. Ada scrub juga. Scrub. Apa nih Kak? Ini dari sini minyak udara perkalian, ada lavender, rosetta, mawar, jasmine, sama filters. Filters itu dari kayu. Terus minyak ukur dia dari nilam juga. Nah, perbedaan minyak ukur sama minyak angin, di sini juga ada minyak angin. Perbedaannya tuh kalau minyak angin kita pakai fraksi berat bang, jadi dia lebih mahal. Makanya di sini harga minyak anginnya lebih mahal dibanding minyak ukur. Minyak angin itu yang 25 gitu. Dan fungsinya juga beda bang. Ada tuh kayak face care gitu, untuk menjaga. Kalau ini apa nih Kak? Itu masker wajah pada umumnya. Tapi dia pakai nilam juga, karena nilam dia mengandung flavonoid, itu untuk antioksidan. Dia juga mengandung antioksidan. Cushion yang terbuat dari nilam juga, karena ini mengandung antioksidan tinggi yang cocok untuk muka. Night cream. Oh, ada night cream juga Kak? Iya, ada krim. Ini ada 2 macam dia nih. Moisturizer. Jadi mungkin cuma sekian yang dapat kami review produk-produk yang ada di USK ini. Sebenarnya masih banyak produk-produk yang belum kami review. Tapi mungkin karena waktu yang cukup singkat, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.